Kalau DOT5 itu tidak cocok digunakan untuk rem hidrolis dengan sistem ABS, auto brake system. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santa SBM Channel. Ya, kali ini saya mau membahas tentang pertanyaan dari teman-teman nih ya, tentang minyak rem ya. Mas, kalau saya ganti minyak rem itu DOT3, DOT4 atau DOT5 itu apa bisa saya pakai di istilahnya Oppo semua sama? Ini saya mau membahas pelan-pelan sepengertian saya atau setahu saya ya. Saya hanya berbagi atau sharing itu yang saya tahu saja. Jadi gini, minyak rem itu kan sebetulnya dari formulasi bahan kimia. Jadi dia berfungsi adalah untuk alat hidrolis ya, istilahnya bahasanya itu dia tugasnya adalah meneruskan tekanan dari sistem hidrolis itu. Nah, formulasi kimianya daripada minyak rem ini itu bahannya dari beberapa bahan. Pertamanya adalah ini namanya polyglycol ya. Polyglycol itu istilahnya apa ya? Dia menentukan kekentalan dan sistem pelumas. Jadi pelumas di kalau rem hidrolis itu kan butuh pelumasan juga. Itu namanya polyglycol. Jadi ini formulasi istilahnya bahannya ya. Terus kemudian glycol ether ya. Glycol ether itu fungsinya untuk mengontrol kekentalan atau titik didihnya atau titik didihnya, tahan panasnya. Nah, kemudian ada aditif. Nah, aditif itu fungsinya untuk istilahnya dia berfungsi untuk menghindari korosi atau oksidasi ya, bahasanya kayak gitu. Jadi korosi itu menghindari keropos. Jadi tadi ada polyglycol itu untuk pelumasan, kemudian glycol ether itu untuk titik didihnya, tahan panasnya atau mungkin mengontrol kekentalan, kemudian aditif itu untuk menghindari korosi atau oksidasi. Nah, kemudian ada yang di rem itu yang namanya DOT. DOT itu Department of Transportation ya. Itu bahasanya gitu, Department of Transportation. Nah, makanya di setiap rem cakram itu baik itu motor, baik itu mobil, pasti di situ sudah direkomendasi dari pabrik. Kalau pabriknya menentukan itu DOT3, ya kita pakai DOT3 saja. Kalau DOT4 berarti pakai DOT4. Kalau DOT5 ya kita pakai sesuai spesifikasi dari pabrikan. Nah, bedanya apa sih sebetulnya DOT itu? DOT kan Department of Transportation, artinya itu yang menentukan titik didihnya. Jadi perbedaannya adalah kalau DOT3 itu titik didihnya yang paling rendah 205 derajat Celcius. Dia istilahnya baru titik didihnya di 205 derajat Celcius. Nah, itu biasanya digunakan pada sepeda motor. Ini sepeda motor. Terus kemudian DOT4 itu juga ada di mobil, sepeda motor juga ada. Misalnya kalau sepeda motor kayaknya jarang, tapi yang paling banyak kalau DOT4 itu di mobil. Titik didihnya DOT4 itu 230-an lah. Jadi kalau yang tadi DOT3 itu 205 derajat Celcius, kalau DOT4 itu 230 derajat Celcius. Itu didihnya. Nah, yang paling tinggi, yang paling spesifikasinya paling tinggi adalah DOT5. DOT5 itu sampai 260 derajat Celcius. Nah, Mas, berarti yang paling bagus DOT5 dong, titik didihnya yang paling panas, itu yang paling tinggi 260 derajat. Nah, ini bukan masalah titik didihnya, karena spesifikasi masing-masing minyak rem itu berbeda karakternya. Jadi selain titik didihnya yang berbeda, kalau yang DOT3 dan DOT4 itu dia lebih banyak istilahnya pelumasnya, sehingga istilahnya kalau banyak pelumasnya itu kan berarti kan pertama adalah istilahnya lebih bukan untuk beban yang sangat berat. Nanti kalau pelumasnya itu sistem keawetan di karet, kemudian di seal, kemudian pengoperasionalnya juga, pengoperasionalan. Jadi kalau pengoperasional di DOT3 dan DOT4
remnya itu menjadi enteng, tidak butuh tenaga besar atau tenaga ekstra. Nah, DOT5 itu memang titik didihnya paling tinggi, 260 derajat Celcius lah. Jadi kalau istilahnya apa ya, tingkat panasnya itu, titik didihnya di angka 260 derajat, DOT5 itu tidak menyerap air kelebihannya. Terus kemudian bisa di lingkungan yang lembab itu bisa. Tapi istilahnya kalau DOT5 itu cocok untuk semua jenis karet. Jadi buat sil atau karet itu semua cocok. Tapi ada kekurangannya. Kenapa? Dia dibutuhkan itu ya, kamu dibutuhkan karena DOT5 itu daya bahan pelumasnya atau yang tadi istilahnya bisa, kalau pelumas itu kan poliglikol ya, poliglikolnya itu kadarnya diperkecil, maka daya pelumasan di DOT5 itu kecil sekali. Nah, ketika istilahnya daya lumasnya itu kecil, maka dia ketika kita ngerem itu butuh tenaga yang ekstra. Makanya biasanya itu dipakai untuk truk-truk yang fuso atau apa itu, karena untuk nginjaknya itu kan dengan kaki, jadi tekanannya lebih kuat. Dan kalau dipakai di motor yang kecil atau di sepeda motor atau istilahnya yang cc kecil atau bebannya nggak terlalu berat, maka pengeremannya satu berat ya, yang pertama. Yang kedua adalah silnya cepat rusak karena pelumasnya dikurangi. Oke ya, jadi perbedaannya adalah kalau DOT3 itu daya lumas, kemudian titik didihnya, kemudian korosi ada semua, tetapi dia titik didihnya yang paling rendah di 205 derajat Celcius. Kalau DOT4 sama ada, tapi titik didihnya dinaikkan menjadi 230 derajat. DOT5 nah itu yang paling tinggi 260 derajat Celcius, tapi dia punya istilahnya punya kelebihan tapi juga punya kelemahan. Kelebihannya adalah dia cocok dengan semua karet, lumasnya dikurangi sehingga tekanan itu memang butuh tenaga yang sangat besar untuk mendapatkan pengereman yang maksimal, karena itu untuk beban berat. Nah, sehingga ketika Anda memaksakan pakai DOT5 maka silnya akan cepat rusak karena pelumasannya dikurangi atau berkurang. Nah, saran saya buat teman-teman itu silahkan pakai minyak rem itu yang direkomendasi dari pabrikannya saja. Jadi kalau dari pabrikan sudah ditentukan DOT3 ya pakai DOT3 aja, beli DOT3. Kalau DOT4 ya DOT4. Jadi kita sudah, pabrikan pasti sudah uji coba. Jadi nah ini kembali lagi bahwa ada yang lupa ya. Jadi kalau DOT5 itu tidak cocok digunakan untuk rem hidrolis dengan sistem ABS, auto brake system. Kenapa? Karena memang daya lumasnya memang sedikit. Jadi itu nggak cocok untuk sistem ABS ya. Oke ya, mudah-mudahan informasi ini yang singkat, yang sebentar ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.